wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 7 orang anggota yang akan menjelaskan materi tentang model mengajar dalam pembelajaran. Sebelum pemaparan materi kali ini, izinkan saya selaku ketua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Citra Alena, nomor induk mahasiswa 190102529, mahasiswa program studi PGSD UHAMKA semester 4. Perkenalkan, nama saya Retno Fadila Pratiwi dengan NIM 19010250079, mahasiswa program studi PGSD UHAMKA semester 4. Saya Vidya Rinda Anissa dengan NIM 19010250005, mahasiswa program studi PGSD semester 4. Nama saya Zakia Khairunnisa dengan NIM 19010252235. Saya mahasiswa program studi PGSD UHAMKA semester 4. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Aliza, program studi PGSD kelas 4K, NIM-nya 19010251111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denanda Apriliani Toku, NIM saya 1901025109. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syarki dengan NIM 15010252231, mahasiswa program studi PGSD semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arti model mengajar dalam pembelajaran. Untuk mengatasi berbagai problematika dalam melaksanakan pembelajaran, tentu diperlukan model-model mengajar yang dipandang mampu mengatasi kesulitan guru melaksanakan tugas mengajar dan juga kesulitan belajar peserta didik. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Model dapat dipahami sebagai 1. Suatu tipe atau desain, 2. Suatu deskripsi atau analog yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati. 3. Suatu sistem asumsi-asumsi data-data dan inferensi-inferensi yang dipakai untuk mengembangkan secara matematis suatu objek atau peristiwa. 4. Suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemah realitis yang disederhanakan. 5. Suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner. 6. Penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan mewujudkan sifat bentuk aslinya. Model suatu pembelajaran merupakan model yang paling sederhana, tetapi memberikan peran yang lebih besar kepada guru-guru sebagai perencanaan pembelajaran. Dalam model suatu pembelajaran yang disusun guru dengan menjabarkan tujuan instruksional umum yang ada dalam kurikulum atau GBPP menjadi tujuan instruksional khusus. Model suatu pembelajaran ini guru menentukan dan menyusun alat evaluasi untuk mengukur kemajuan belajar siswa, memilih dan merumuskan bahasa ajaran, merencanakan proses belajar mengajar atau pembelajaran, serta menentukan media dan alat pengajar. Penggunaan model ini selain sederhana juga tidak menuntut biaya yang tinggi karena disusun oleh guru sendiri, baik mengenai isi, media yang digunakan, dan kegiatan pembelajaran. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran langsung atau direct instruction. Model pembelajaran langsung atau direct instruction juga dikenal dengan istilah lain yang sering dipergunakan ialah ceramah, pengajaran aktif atau active teaching, mystery teaching, dan explicit instruction. Dalam model pengajaran langsung juga dikenal dengan sebutan whole class teaching atau pengajaran seluruh kelas, yaitu mengacu pada gaya mengajar yang dimana seorang guru terlibat aktif membawa isi pelajaran kepada muridnya dengan mengajarkan secara langsung kepada seluruh kelas. Adapun ciri-ciri pembelajaran langsung menurut Cardy dan Nur tahun 2000 adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa, termasuk prosedur penilaian belajar. Yang kedua itu ada sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu ada sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Adapun kelebihan pembelajaran langsung. Yang pertama, model pembelajaran langsung ini yang menekankan kegiatan mendengar, misalnya ceramah, dan mengamati, misalnya demonstrasi, dapat membantu siswa yang cocok untuk belajar dengan cara-cara ini. Yang kedua itu, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Yang keempat itu dapat digunakan untuk membangun model pembelajaran dalam bidang studi tertentu. Nah, guru dapat menunjukkan bagaimana suatu permasalahan yang didekati, bagaimana informasi yang dianalisis, dan bagaimana suatu pengetahuan yang dapat dihasilkan. Nah, selanjutnya yaitu adanya kekurangan model pembelajaran langsung. Yang pertama, siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlihat secara aktif. Kenapa? Karena sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Yang kedua, model pembelajaran langsung ini bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengar, mengamati, dan mencatat. Yang ketiga itu ada dalam model pembelajaran ini sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran, dan pemahaman, dan gaya belajar atau ketertarikan siswa. Yang terakhir itu, guru memainkan pusat atau peran pusat model ini. Kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tampak tidak siap, berpengetahuan, percaya diri, atau antusias, dan terstruktur, maka siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang di dalamnya mengkondisikan para siswa untuk bekerja sama di dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lain dalam belajar. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran, yaitu kelebihan model pembelajaran kooperatif yang pertama, saling ketergantungan yang positif, yang kedua, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, yang ketiga, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. Yang keempat, terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dan guru. Lalu, kekurangan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. 2. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dengan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas. Yang terakhir, saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis masalah.
Model pembelajaran berbasis masalah yaitu suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, membuat siswa lebih aktif dan menimbulkan ide-ide baru. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat meningkatkan keakraban dan kerjasama. Yang keempat, pembelajaran ini membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan. Nah, kekurangannya itu yang pertama, model pembelajaran problem basic learning biasa dilakukan secara berkelompok, membuat siswa yang malas semakin malas. Yang kedua, siswa merasa guru tidak pernah menjelaskan karena model pembelajaran ini menuntut siswa yang lebih aktif dan membutuhkan banyak waktu dan pendanaan. Yang ketiga, sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru untuk menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir anak. Yang keempat, memerlukan berbagai sumber untuk memecahkan masalah, merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa. Oke teman-teman, pada slide selanjutnya yaitu di slide 5 ada pendekatan dalam model mengajar. Nah, di sini sudah tersedia 5 poin ya teman-teman. Kita akan bahas satu-satu ya. Pada poin yang pertama, pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan itu ialah berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar. Nah, untuk memahami materi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang sudah digunakan. Selanjutnya, pada poin yang kedua, ada pendekatan heuristik. Pendekatan heuristik itu ialah di mana merancang suatu pembelajaran dari berbagai aspek pembentukan sistem instrusional yang mengarah pada pengaktifan peserta didik mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, konsep yang dibutuhkan. Jadi siswanya itu mencari dulu. Yang selanjutnya pada pendekatan konsep, yaitu suatu pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. Nah, konsep itu apa sih, teman-teman? Konsep ialah klasifikasi perangsang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Selanjutnya, di poin keempat itu ada pendekatan proses. Nah, pendekatan proses itu apa? Ialah merupakan pendekatan yang terpusat pada siswa. Nah, yakni siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, pengalaman, dan juga keterampilannya di dalam proses pembelajaran agar siswanya mempunyai skillnya terasah ya teman-teman. Selanjutnya, di poin terakhir yaitu poin nomor 5. Di situ ada pendekatan sains, teknologi, and masyarakat atau STM. Nah, ini ialah merupakan inovasi yang berorientasi bahwa sains mengajar sebagai bidang ilmu yang tidak terpisahkan dan realistis kehidupan masyarakatnya sehari-hari dan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran konsep-konsep sains yang terkait. Strategi dalam model belajar mengajar. Secara bahasa, strategi bisa diartikan sebagai siat, kiat, trik, atau cara. Sedangkan secara umum, strategi yaitu suatu garis besar dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun strategi belajar mengajar merupakan sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Menurut Mansur tahun 1991, batasan belajar mengajar yang bersifat umum mempunyai 4 dasar strategi, yakni yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntunan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar
yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batasan minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi expository. Strategi ini menggunakan metode ceramah, metode demonstrasi, dan metode sosiodrama. Lalu yang kedua ada strategi inquiry. Strategi ini menggunakan metode diskusi, metode pemberian tugas, metode eksperimen, dan metode interaksi. Lalu yang ketiga ada strategi pembelajaran inquiry sosial. Strategi ini menggunakan metode eksperimen, metode tugas atau restasi, metode latihan, dan metode karya wisata. Lalu yang keempat ada contextual teaching learning. Strategi ini menggunakan metode demonstrasi dan metode sosiodrama. Yang kelima, ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini menggunakan metode problem solving dan metode diskusi. Yang keenam, ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Jadi strategi ini menggunakan metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode eksperimen. Strategi pembelajaran kooperatif atau kelompok. Strategi ini menggunakan metode diskusi, metode karya wisata, metode eksperimen,